Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Indonesia. Oke, kita langsung saja ya. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin gulma di kebun sawit? Haha, pertanyaan bagus. Jawabannya simple, karena ini langsung kena ke kantong kita semua. Gulma itu bukan cuma bikin kebun kelihatan jelek, tapi nyata-nyata bisa memotong hasil panen TBS Anda. Betul, Bisa sampai 6, bahkan 20%. Itu kan angka yang besar sekali. sangat besar. Dan itu bukan cuma angka, itu nyata. Jadi setiap pupuk yang Anda sebar, setiap air yang turun, itu direbutin sama gulma. Jadi mereka ini kompetitor langsung ya? Pencuri yang efisien, bisa dibilang gitu. Mereka mencuri air, mencuri nutrisi. Belum lagi beberapa jenis gulma itu bisa jadi rumah buat hama dan penyakit. Jadi ngurusin gulma itu ya salah satu kunci buat maksimalkan produksi. Tepat. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sedikit beda. Kita akan lihat sebuah studi menarik. Kita akan bongkar bagaimana praktik kita sehari-hari. Cara kita nyemprot, cara kita meruning, cara mupuk, itu ternyata sangat berpengaruh ke jenis gulma yang tumbuh. Setuju sekali. Dan studi yang kita bahas ini, meskipun dari negara tetangga, Malaysia, tapi kondisinya mirip sekali dengan di Indonesia, sangat relevan. Mirip sekali ya? Iya, studi ini membandingkan 3 kebun punya pekebun kecil di sana. Jadi ada kebun KG Sri Rahmat, terus KG Logas, sama Felda Medoy. 3 kebun yang beda-beda ya pendekatannya. Beda-beda. Penelitinya mengamati semuanya. Umur pohonnya, cara mereka pakai herbisida, pupuk, pangkas, semuanya. Jadi kita bisa belajar banyak dari perbandingan ini. Oke, mari kita bedah temuannya. Faktor pertama yang paling jelas biasanya herbisida. Apa yang studi ini temukan? Nah, ini bagian yang paling menurut saya. Hasilnya itu sedikit memutarbalikkan logika umum kita. Oh ya? Gimana tuh? Ternyata kebun yang keragaman gulmanya paling tinggi, artinya jenisnya paling banyak, itu kebun KG Sri Rahmat. Oke, Dan mereka cuma pakai herbisida 2 kali dalam setahun. tunggu. 2 kali setahun tapi gulmanya paling beragam. Terus kebun yang paling sering semprot gimana? Justru kebalikannya, kebun Felda Medoy mereka semprot paling sering 4 kali setahun. Hasilnya? Keragaman gulmanya paling rendah. Jadi lebih sering nyemprot belum tentu lebih baik gitu ya? Tepat, ini bukan berarti herbisida nggak penting ya, tapi frekuensinya itu harus pas. Maksudnya gimana tuh kalau frekuensinya nggak pas? Gini, kalau kita terlalu intensif nyemprot, mungkin kita bunuh banyak jenis gulma, tapi kita mungkin menyisakan 1 atau 2 jenis yang paling bandel. Oh, yang paling kuat ya? Betul. Nah, gulma yang bandel ini, karena saingannya sudah nggak ada, dia jadi merajalela. Kita tanpa sadar malah menciptakan monster gulma yang lebih susah dikendalikan. Wah, masuk akal. Jadi kita malah menyeleksi gulma yang paling super ya? Persis. Sementara di kebun yang semprotnya lebih jarang, ekosistemnya jadi lebih seimbang. Banyak jenis gulma tumbuh, tapi mereka saling bersaing. Jadi nggak ada satu yang terlalu dominan. Oke, saya nangkep poinnya. Jadi soal frekuensi herbisida. Nah, selain itu, soal pemangkasan pelepah. Gimana? Pemangkasan juga pengaruhnya besar sekali. Ini kan alat alami kita nih. Kanopi pohon sawit itu kan menciptakan naungan. Iya, betul. Kurang sinar matahari, otomatis pertumbuhan gulma jadi tertekan. Logis. Studi ini menemukan, di kebun Felda Medoy, yang pohonnya paling muda, 9 tahun, mereka pangkasnya 3 kali setahun. Cukup sering ya? Iya, sementara di KKG Sri Rahmat, yang pohonnya 10 tahun, cuma sekali setahun. Jadi kanopi di sana lebih rapat. Naungan ini adalah alat gratis buat kita mengelola gulma. Jadi cara kita memangkas itu secara langsung juga jadi strategi kita mengelola gulma. Benar, strategi pemangkasan Anda adalah strategi gulma Anda. Kalau pemupukan, ada perbedaan yang signifikan nggak di antara 3 kebun ini? Nah, soal pupuk, ketiganya sama-sama bagus. Sudah pakai pupuk organik. Oke. Tapi, ada satu praktek unik di kebun KKG Sri Rahmat yang tadi keragaman gulmanya paling tinggi itu. Apa itu? Mereka melakukan pengapuran atau liming setahun sekali. Pengapuran, ini tujuannya buat apa ya? Tujuannya untuk menetralkan keasaman tanah, pH tanah. Kan kadang karena pemakaian pupuk kimia atau herbisida di masa lalu, tanah itu bisa jadi makin masam. Oh, jadi ini untuk memperbaiki kesehatan tanahnya ya? Tepat. Ini praktek yang cerdas sekali untuk menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang. Tanah yang sehat, sawitnya juga lebih kuat bersaing sama gulma. Oke, jadi semuanya saling berhubungan.
Nah, studi ini kan juga pasti menyebutkan jenis-jenis gulma yang paling sering muncul. Apakah ini nama-nama yang kita kenal juga di Indonesia? Sangat dikenal. Ini kayak selebritinya dunia gulma. Siapa saja tuh? 3 yang paling dominan di studi ini, pertama, Asistasia gangetica. Oke. Kedua, Clidemia hirta. Dan yang ketiga, tentu saja, yang kita kenal sebagai alang-alang, Imperata cylindrica. Wah, alang-alang pasti juaranya. Pasti. Kehadiran mereka dalam jumlah besar itu menunjukkan mereka ini sangat adaptif dan kompetitif. Nah, mengetahui gulma mana yang dominan di kebun kita, itu langkah pertama untuk memilih strategi yang tepat. Jadi, setelah kita balas semua temuan ini, apa nih mungkin 2 atau 3 hal praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pendengar kita di kebun mereka besok? Oke, yang pertama, dan ini yang paling penting, jadikan gulma itu sebagai indikator kesehatan kebun Anda. Indikator ya, bukan cuma musuh. Betul, jangan cuma dilihat sebagai musuh. Jenis dan jumlahnya itu bisa ngasih tahu kita banyak hal. Tentang dampak pemupukan kita, penyemprotan kita, kondisi tanah kita. Jadi, amati dulu sebelum bertindak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kedua, coba evaluasi lagi frekuensi penyemprotan herbisida Anda. Jujur deh, jadwalnya itu berdasarkan kebutuhan di lapangan atau cuma kebiasaan? Pertanyaan bagus itu. Studi ini kan nunjukin, pendekatan yang nggak terlalu intensif itu bisa jadi cukup efektif dan malah lebih baik buat ekosistem tanah. Mungkin frekuensinya bisa dikurangi tanpa mengorbankan hasil? Bisa hemat biaya ya berarti? Tentu saja. Dan yang terakhir, Apa itu? ketiga, pertimbangkan praktek untuk mendukung kesehatan tanah. Kayak pengapuran tadi. Tanah yang sehat dan seimbang itu akan mendukung sawit yang lebih kuat. Sawit yang kuat bisa bersaing dengan gulma secara alami. Semuanya kembali ke tanah ya. Ujung-ujungnya ke sana. Kesimpulannya jelas sekali ya. Mengelola gulma itu bukan cuma soal membasmi, tapi tentang menciptakan keseimbangan di kebun kita. Benar. Setiap tindakan yang kita lakukan, mangkas, mupuk, nyemprot, semuanya punya efek berantai ke ekosistem di bawah pohon sawit. Tepat sekali. Mungkin sebagai penutup ya untuk direnungkan. Daripada kita bertanya, gimana cara membasmi semua gulma? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, Apa itu? bagaimana cara saya mengelola kebun ini supaya pohon sawit saya tumbuh subur dan gulma tidak jadi masalah yang merugikan? Wah, itu mengubah cara pandang sekali. Jawabannya ada di pengelolaan yang cerdas dan terpadu, bukan sekedar kebiasaan. Ingat untuk mengunjungi asisten pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan.